Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya kita bisa mengejar ketertinggalan pembahasan chapter My Hero Academia. Sebab kini kita memasuki chapter terbaru, yakni chapter 355. Akhirnya. Nah, chapter kali ini bisa dibilang mungkin cukup singkat ya, tapi banyak hal epik yang terjadi pada chapter kali ini. Mulai dari All For One versus Zero, Hawks yang berhasil mendapatkan celah kelemahan All For One, dan masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Untuk itu, akan kita review di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Serangan balik All For One. Chapter dibuka dengan memperlihatkan kita kepada Endeavor yang akhirnya tumbang setelah di chapter sebelumnya. Endeavor diterkam oleh monster yang membuat sebagian dadanya hilang. Kondisi Endeavor di sini benar-benar cukup sekarat. Namun dalam kondisi ini pula dia masih sempat-sempatnya mengingat kondisi Soto dan juga Dabi. Di sini Endeavor menyadari kebodohannya karena dia sudah termakan provokasi dari All For One yang membuatnya kini berada di kondisi yang sangat menyakitkan. Ditambah lagi di perang saat ini, Endeavor ternyata memegang tanggung jawab yang sangat vital. So, maka dari itu, dengan kondisi Endeavor yang sekarang akan sangat berpengaruh terhadap jalannya perang antara hero versus villain. Kita kemudian bergeser ke kondisi di mana Hawks, Zero, dan Tokoyami yang kini bergantian menghadapi All For One. Di sini, Hawks dengan kemampuan sensor dari bulu sayapnya masih merasakan frekuensi getaran dari Endeavor yang menandakan bahwa Endeavor masih hidup dan serangan All For One di chapter sebelumnya tidak sampai mengenai paru-parunya. Di sini juga Hawks menyadari bahwa situasi yang berbalik seperti saat ini sebenarnya tak dia ekspektasikan karena berpikir bahwa Endeavor dapat mengatasi ancaman dari All For One. Tapi realita yang terjadi justru sebaliknya. Well, maka dari itu, dengan Hawks yang tersisa, ditambah lagi bantuan dari Tokoyami dan Zero, kini Hawks mempercayakan mereka berdua untuk bertarung bersama. Kita kemudian bergeser ke All For One yang kini bersiap untuk serangan selanjutnya. Terlihat kini All For One menyiapkan quirk di tangan kirinya untuk serangan mendadak. Di sini All For One turut menyadari bahwa serangan monster tangan yang dia lakukan terhadap Endeavor sebelumnya ternyata tidak begitu fatal, sehingga memungkinkan Endeavor nantinya dapat bangkit kembali untuk menghadapi All For One. Tapi di samping itu, All For One juga turut menyadari bahwa kalau begitu skenarionya, maka tujuan penyerangan Hawks, Tokoyami, dan Zero adalah untuk mengulur waktu agar Endeavor mampu bangkit kembali dalam pertarungan melawan All For One. So, maka dari itu, All For One berencana untuk membantai Hawks sebelum rencana tersebut bisa terrealisasi. Tapi sebelum membantai Hawks, All For One terlebih dahulu berusaha menyingkirkan Zero dan Tokoyami dengan cara memunculkan serangan quirk berbentuk belut. Nah, serangan ini tentu saja untuk memakan bagian tubuh lawannya, sama seperti yang dilakukan ke Endeavor sebelumnya, sehingga tujuannya tentu saja untuk memblokir pergerakan lawan. Tapi untung saja bulu sayap Hawks dengan cepat memaksa Zero untuk melompat dari tubuh Tokoyami. Andai saja Hawks tak bertindak dengan cepat, mungkin waifu saya sudah hilang kepalanya ya guys. Tapi belum selesai sampai di situ, karena All For One lengah, kini beberapa bulu sayap Hawks berhasil menggores helm All For One. Dan ditambah lagi Hawks yang menghantam helm All For One dengan kecepatan penuh, sehingga membuat All For One cukup terpojok kali ini. Kemudian kembali ke Zero dan Tokoyami. Kini rencana mereka berdua adalah untuk menyerang helm milik All For One dengan gelombang suara sesuai dengan tujuan Hawks sejauh ini, yakni untuk merusak alat bantu pernafasan All For One yang ada di helmnya. Di sini Zero akhirnya menyadari sensasi dari rasa takut yang ditimbulkan oleh All For One, yang mana ini terjadi akibat dari serangan pertama tadi. Jika saja Hawks tak gercep membuat Zero terhempas, mungkin Zero saat ini sudah tewas. Tapi lebih dari itu, di sini Zero akhirnya menyadari bagaimana sensasi rasa takut yang juga dialami oleh Deku dan Aoyama selama ini, yang ternyata sangat berdamage sekali intimidasi dari si botak All For One. Eksekusi All For One. Menyadari bahwa Zero gemetar ketakutan karena dirinya, kini All For One bersiap untuk memberi serangan brutal ke Zero dan Tokoyami. Terlihat kini All For One memunculkan serangan dari gabungan beberapa quirk sekaligus, yang mana serangan ini lebih brutal dari serangan monster tangan yang dialami oleh Endeavor sebelumnya. Ya, kalian bisa lihat sendiri bagaimana bentuknya. Seram sekali coy. Belum selesai sampai di situ, serangan monster tangan versi 2 ini akhirnya kena telak ke Zero dan Tokoyami. Di samping itu, Hawks juga terkena quirk reverse tap di tubuhnya, sehingga kini Hawks bisa dibilang cukup kritis. Dengan serangan yang membabi buta oleh All For One ini, kini dia menganggap bahwa Zero dan Tokoyami seakan-akan hanya ingin menaikkan popularitasnya karena langsung menghadapi big boss dari kubu villain. Di sini, Zero dan Tokoyami yang diserang oleh All For One tadi akhirnya ditunjukkan hasilnya. Meskipun nampaknya mereka berhasil menghindar, tapi ternyata Zero terkena serangan All For One dengan hasil telinga kirinya kini sudah hilang.
berdarah beneran coy. Padahal earphone jack di telinga Jiro adalah senjata utamanya. Tapi kini satu telinganya sudah dirusak. Lantas, setelah terkena serangan tadi, Jiro kini memaki-maki All For One karena pemikirannya yang menurut Jiro begitu kolot. Di mana menurut Jiro, All For One ini hanya berbicara tentang siapa yang terkuat dan siapa yang spesial, serta siapa yang bisa menciptakan rasa takut kepada orang lain. Singkatnya, Jiro kemudian berteriak ke All For One bahwa selama ini pemikiran All For One itu dipenuhi dengan omong kosong, sebab All For One hanya membuat teman-temannya menangis. Wow. Oke, jadi yang dikatakan oleh Jiro di sini tentu saja didasari atas kekesalannya kepada All For One yang sudah membuat teman-temannya mengalami penderitaan tiada akhir. Yang dimaksud di sini siapa lagi kalau bukan Deku yang sampai menjadi vigilante selama sebulan, dan juga Aoyama yang sampai menjadi tumbal demi untuk All For One mendapatkan informasi mengenai pergerakan Yue. Nah, kini Jiro turut merasakan apa yang Deku dan Aoyama alami, sebab kini karena ulah dari All For One, sebagian kekuatan dari Jiro kini sudah direnggut dengan ditandai telinga kiri Jiro yang terputus. Ini Jiro keren banget sih di sini. Gak salah sih kalau Jiro dulu diberi satu arc khusus yang menceritakan tentang dirinya. Sontak saja, hanya karena emosi Jiro yang meluap-luap, kini dia memberi serangan balasan yang tak kalah brutalnya dari All For One, yakni dengan serangan Herbitual Legato, suatu jurus yang dapat menciptakan gelombang suara ekstrim kepada lawannya. Kalian bisa lihat sendiri serangan Jiro di sini. Padahal Jiro hanya memakai satu telinga untuk menggunakan jurus tersebut. Kemudian All For One yang merasa terpojok kini berhasil bertahan dari zona serangan gelombang suara dan kini dia bersiap untuk menyerang balik Jiro. Tapi tiba-tiba kita bergeser ke dimensi Fifth Stage Quirk All For One, di mana All For One yang sedang menyiapkan quirk untuk membunuh Jiro tiba-tiba ditahan oleh banyak kesadaran atau roh dari orang-orang yang ada dalam dimensi Fifth Stage Quirk All For One, di mana mereka di sini memohon agar All For One tidak melakukan hal jahat. Ini kalau kalian baca sendiri pasti kalian ngerasa kasihan banget sih. Sebab mereka yang ada di dimensi ini adalah kesadaran dari orang-orang yang quirknya telah dicuri oleh All For One sebelumnya dan kemudian dimanfaatkan quirknya untuk tujuan kejahatan. Bisa kalian lihat di sini, ada banyak orang yang memohon ke All For One, entah itu anak muda, orang tua, mutan, dan bahkan ibu-ibu. Tapi di sini yang banyak disoroti fans adalah ibu-ibu ini, sebab dia memiliki tanduk yang serupa dengan Eri. Wait, siapa dia ini sebenarnya? Nah, All For One yang menyadari bahwa dia sedang ditahan oleh quirk-quirk yang ada di dalam tubuhnya, kini merasa bingung. Apakah hal ini terjadi setelah pemberontakan quirk New Order di dalam tubuhnya di arc sebelumnya? Atau ada hal lain yang menjadi penyebabnya? Itu belum diketahui secara pasti sih. Kembali ke realitas, kini All For One terlihat lengah oleh akibat serangan Jiro yang dibantu oleh quirk-quirk dalam tubuh All For One yang memohon untuk All For One agar jangan membalas Jiro. Terlihat kini kondisi Jiro masih menyerang All For One memakai Herbitual Legato. Di sisi lain, Hawks yang masih dapat bergerak kini mulai bersiap untuk menebas kepala All For One. Tapi sebelum itu, Hawks menghitung bahwa kini terhitung sudah 3 kali dia menebas kepala All For One, sehingga ini menimbulkan celah retakan pada helm All For One. Chapter 355 diakhiri dengan serangan katana Hawks berkecepatan tinggi, yakni dengan jurus Wind Cutting Blade, yang kini membuat helm All For One rusak dengan ditandai bahwa kepala botak All For One kini terlihat jelas, dan chapter 355 pun selesai. Chapter yang cukup singkat, tapi begitu seru habis karena di sini Jiro secara terang-terangan menghadapi All For One. Meski ya ada sesuatu yang hilang dari tubuh Jiro, tapi kalau bukan serangan dari Jiro, mungkin Hawks juga sudah tewas saat ini. So, akan ada konten detail tentunya, jadi tungguin coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.